Biasanya mungkin kalau bapak-bapak suka kendaraan, ya. Wah, ano kendaraan api, apa PCE bagus, ya kan? Langsung berpikir pengen duwe, dan selanjutnya akhirnya apa? Yang ditanyakan apa biasanya yang kedua? Angsurane piro? Kita tentang al-qalbu di pertemuan 2 minggu kemarin ya. 2 minggu kemarin kita membahas tentang kondisi hati. Kondisi hati kemarin ada berapa Ibu? Ada yang ingat enggak? 3. Ada 3. Yang pertama adalah hati yang sehat. Nah, bagaimana definisi hati yang sehat itu? Di sini disebutkan hati yang sehat atau hati yang selamat didefinisikan sebagai hati yang terbebas dari setiap syahwat. Ya. Syahwat itu apa Ibu? Nafsu. Syahwat itu adalah keinginan yang harus diwujudkan. Contohnya apa? Jenengan nggih mlaku-mlaku ning sentono, roh batik apik, roh gamis apik, dadi pikiran piye carane aku duwe, ya kan? Akhirnya sampai diwujudkan. Nah, itu nafsu namanya. Ya. Salah satu contoh itu kalau ibu-ibu, nah bapak-bapak apa Pak? Pengennya apa Pak biasanya Pak? Rokok. Iya, ya mungkin rokok. Biasanya mungkin kalau bapak-bapak suka kendaraan, ya. Wah, ano kendaraan api, apa PCE bagus, ya kan? Langsung berpikir pengen duwe, dan selanjutnya akhirnya apa? Yang ditanyakan apa biasanya yang kedua? Angsurane piro? Gimana? Nah, dari situ jenengan pasti akan mulai menghitung. Ketika angsurannya 700 atau maksimal 1 juta. Pak, nah awake dhewe saulan 4 juta ya jek ana terah 3 juta kena ge urip carane. Nggih mboten? Iya, akhirnya aman, Pak. Ya wis cukup beres. Ambil. Seperti itu kan? Nah, syahwat yang di sini adalah berupa harta. Yang kedua adalah tahta. Tahta itu adalah kedudukan atau jabatan. Bagaimana hari ini, naudzubillah kadang ya, dalam jenengan sudah tahu belum berita tentang berubahnya secara cepat keputusan dari MK yang akhirnya memutuskan umur presiden sampai 35 tahun dibolehkan. Nah, ini kan berarti syahwat kedudukannya begitu tinggi. Akhirnya peraturan-peraturan yang sekiranya dianggap menghalangi dihapus, diganti. Ditabrak. Itu yang besar. Yang kecil jangan salah, Bu. Yang kecil apa biasanya berupa apa? Yang orang anggap lumrah, orang anggap biasa, apa? Masuk PNS, terus kira-kira bayarnya berapa? Ya, ke TNI, ke Polri, suapnya berapa. Lah, itu adalah wujud saking pengennya punya jabatan, saking pengennya punya pekerjaan, akhirnya yang digunakan adalah cara-cara yang batil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu banyak yang saya temui di lapangan. Ya katakanlah beberapa saja ya. Orang kadang, kalau ketika kita tazkiyah bahwa sumbernya dari dosa, orang ini seorang yang taat beribadah. Sampai sudah haji. Kadang bahkan sampai seperti itu. Ketika dimuhasabahi, perbuatan syiriknya tidak ada. Ribanya tidak ada. Durhaka dengan orang tua juga tidak, karena taat dengan orang tua. Tapi, kok di dalam dirinya bermasalah terus? Ada apa ini kira-kira? Kan kadang bingung Pak. Ditakoni iki ora.
semuanya enggak, tapi ada masalah pada dirinya. Nah, ternyata bisa jadi sumbernya adalah dari makanan. Kenapa kok makanan? Karena ketika ternyata seseorang itu mendapatkan pekerjaannya melalui pintu riswah, suap, sogok, okay, secara tidak sadar sebenarnya akhirnya hasil dari pekerjaannya itu bercampur dengan barang yang haram. Karena mendapatkan pekerjaannya awalnya dengan cara yang batil, maka seterusnya akan seperti itu. Selamanya masa. Berat ya? Berat. Sampai pensiun ya? Iya. Setelah pensiun berarti enggak. Betul. Maka ini Masya Allah ya. Nah, ini contoh-contoh. Maka jangan menganggap cuman orang-orang yang di atas, orang DPR, ya toh? Orang wapres cawapresnya. Jangan. RT. Ternyata RT masa nyogok? Apanya yang disogok? Kalau di Jakarta bisa ya. Iya. Nah, itulah Pak. Kadang iya. Salah satu contoh mungkin yang kita temui di lapangan, ketika diajak muhasabah kesana kesini nggak temu, ya kan? Nah, bisa jadi dari pintu itu, ya, itu tahta. Dan syahwat yang ketiga lah ini wanita. Maka isi dunia itu memang 3 hal itu: harta, tahta, wanita. Dan inilah ketiga alat dari setan untuk menggoda kita. Oke? Jadi punya pos-posnya sendiri. Maka seorang wanita itu ya akan mudah digoda oleh hartanya, kekayaannya, keindahannya. Oke? Dan seorang laki-laki, godaan terberatnya, ujian terberatnya memang wanita. Karena Allah sudah sebutkan inna kaida syaitana kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya iblis, tipu daya setan itu lemah. Dhaif lemah sebenarnya. Kenapa kok disebut lemah? Karena mereka cuman membisik-bisikin di telinga kita, di dada kita. Ojo ngaji, leren wae, males dan sebagainya. Gimana? Tapi kita semua kadang nuruti. Aku tak nganu sik leren kok weseleni sesuk meneh. Ya. Padahal ketika coba jenengan paksa diri jenengan berangkat, kira-kira setan bisa apa? Bisa ndak sampai menghalang-halangi kendaraan jenengan, dirantai mungkin, digembesi mungkin? Bisa ndak kira-kira? Ndak bisa.